Selamat malam buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Inggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 1124 dua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-7 yaitu tentang lanjutan aplikasi to-do list P4. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu kita masuk kepada bagian to-do Java-nya. Dan di sini ada dijelaskan tentang package entity, public to-do ini, public class to-do. Nah, package entity public class to-do sampai ke private ini private finish ini. Nah, ini nanti di sini public class to do ini mendefinisikan kelas bernama to do yang bisa diakses di package lain. Kemudian ada public static integer total, yang nanti dia adalah variabel kelas bukan objek yang berfungsi sebagai penghitung sebanyak apa objek to do yang sudah dibuat. Karena static nilainya dibagikan untuk semua instance, bukan untuk per objek. Nah, kemudian di sini ada integer ID itu yang dia akan menyimpan ID unik di tiap to do. Kemudian di sini ada string title, dia akan menyimpan judul atau nama tugas. Kemudian di sini ada boolean finish, dia akan menyimpan status apakah tugas sudah selesai atau belum. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi set ID di sini, fungsi set ID, di mana di sini nanti di fungsi set ID ini dia metode ini akan menambahkan jumlah total to do yang sudah dibuat dan memberikan nilai tersebut sebagai ID untuk objek saat ini. Nah, karena set ID-nya ini bersifat private, dia hanya bisa dipanggil dari dalam kelas ini sendiri, nggak bisa dari luar kelas ini. Nah, kemudian di sini ada konstruktornya itu yang public to do set ID, kemudian public to do string title ini hingga sampai ke sini. Nah, itu nanti di sini di bagian to do-nya itu dia kegunaannya sebagai konstruktor default-nya. Kemudian di to do string title ini dia konstruktor dengan judul nantinya ya string title. Nah, kemudian di sini yang ini dia untuk konstruksi lengkapnya. Ya, konstruksi lengkapnya situ ada to do, integer ID, kemudian title dan juga si finishnya. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi getter di sini ada dia fungsi getter. Dia di fungsi getter ini untuk mengambil fungsinya untuk mengambil nilai. Kemudian di sini ada setnya itu untuk kita mengubah nilainya. Dan di sini ada fungsi isFinish, dia itu untuk nanti dia di sini mengikuti tipe data boolean. Nah, ini menentukan apakah dia sudah atau belum nantinya. Nah, kemudian di sini ada overdrive. Nah, di bagian overdrive ini nanti dia akan menandakan bahwa metode ini akan menimpa metode toString bawaan dari si objeknya itu. Kemudian metode ini digunakan untuk menampilkan data to do dalam bentuk string yang mudah dibaca nantinya. Nah, kemudian kita masuk kepada invalid input exception-nya. Nah, di invalid input exception ini dia itu nanti artinya file ini bisa berada dalam nanti di sini ada paket exception berada dalam package yang bernama exception yang biasanya digunakan untuk menyimpan kelas-kelas pengecualian atau exception yang dibuat sendiri nantinya. Nah, di sini ada deklarasi kelasnya, di mana deklarasi kelasnya itu nanti dia akan mendefinisikan kelas publik bernama invalid input exception dan ada juga extend runtime exception, di mana artinya kelas ini ada inheritance, sifat inheritance dari si runtime exception. Nah, kemudian kita masuk ke konstruktornya. Di konstruktornya ini ada public ini. Konstruktor ini akan menerima pesan kesalahan message sebagai parameter. Kemudian di super message ini dia akan memanggil konstruktor dari runtime exception untuk menyimpan pesan itu nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah dia menjelaskan tentang itu do repository. Nah, di bagian itu do repository ini file ini akan dia nanti berfungsi sebagai inheritance yang berperan penting dalam kontrak untuk repository layernya nantinya. Nah, di sini ada package dan importnya. Kemudian di bawahnya itu ada ini adalah deklarasi interface-nya, di mana nanti di sini interface itu bukan kelas, tapi hanya kontrak yang menentukan apakah metode yang dia metode yang harus ada. Nah, kemudian di sini ada daftar metode di inheritance yaitu yang ini list yang to do ini. Nah, dia akan mengembalikan nilai array berisi semua nilai objek to do yang ada di repository. Nah, kemudian di sini ada nanti ada repo get ID, repo add, repo remove dan repo sort nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu dia akan menjelaskan tentang to do repository-nya. Nah, di bagian to do repository ini dia adalah implementasi konkret dari inheritance si to do repository tadi. Nah, di sini nanti dia berfungsi sebagai repository utamanya dari data si to-do-nya. Nah, ini adalah deklarasi package dan importnya. Nah, kemudian di sini adalah ini deklarasi kelasnya. Nah,
Dengan nanti ini adalah kelas konkret yang akan mengimplementasikan interface itu do repository nantinya. Nah, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan datanya private final ini. Nah, di sini variabel datanya nanti akan menyimpan semua objek to do di mana tipenya nanti array list to do, artinya daftar ini bersifat dinamis nantinya. Nah, kemudian di sini ada implementasi dari si interface-nya, yaitu yang pertama itu ada repo get all. Kemudian nanti setelah repo get all itu nanti ada repo get by ID, kemudian ada repo add, dan juga nanti ada namanya repo remove, serta repo sort nantinya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu ke bagian itu do service. Nah, di bagian itu do service ini, dia itu nanti ini adalah inheritance untuk lapisan si service-nya nanti dalam aplikasi to do. Nah, kalau tadi itu di repository menangani penyimpanan data, berarti itu di service ini nanti akan lebih berfokus pada logika pengelolaan si to do-nya itu atau si datanya. Nah, nanti di sini ada deklarasi package dan importnya, yaitu package service dan import entity to do. Nah, di mana nanti package service ini berarti dia disimpan di folder service. Nah, kemudian import entity to do ini, karena dia service ini berhubungan langsung dengan entitas to do, maka perlu mengimport kelas dari si to do-nya. Nah, kemudian kita deklarasikan interface-nya ini yang public interface itu do service. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada void. Nanti di sini ada void show to do, ada service show to do, kemudian ada service add to do, service update to do, service remove to do, service sort to do, get by ID, data title, dan juga nanti data sortingnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya ini adalah dia akan membahas tentang si to do service dari si to do apa yang si to do ini. Nah, di mana nanti di service ini ada deklarasi package dan importnya, di mana package service menunjukkan bahwa file ini berada di folder service. Import entity to do ini menandakan bahwa dia kelas to do dari package entity. Nah, kemudian di sini ada import repository itu do repository, dia akan menggunakan interface si repository yang akan menjadi penghubung ke lapisan si datanya nanti. Nah, kemudian di sini ada Java util komparatornya, dia akan menyantir data to do dengan berbagai cara nantinya di sini. Nah, kemudian di sini ada deklarasi kelas dan atribut, di mana deklarasi kelas dan atributnya itu ada to do service implement itu do service. Nah, di mana artinya kelas ini akan mengimplementasikan interface dari si itu do service. Artinya semua metode yang ada di interface itu atau di to do service itu akan diimplementasikan di sini di to do service-nya. Nah, kemudian di sini ada private final itu do repository to do repository. Berarti dia ini ada dependensi dari repository-nya yang nanti berfungsi untuk menyimpan datanya. Final ini artinya dia tidak bisa diubah setelah inisialisasinya. Nah, kemudian di sini ada private integer next ID itu sama dengan satu, berarti di mana counter ID-nya itu manual untuk memberikan ID unik pada setiap to do barunya. Kemudian kita masuk konstruktornya, ini adalah konstruktornya, di mana dia akan menerima objek itu do repository agar to do service bisa menyimpan atau mengambil data tanpa tahu bagaimana repository itu bekerja, atau ini bisanya dikatakan dengan fungsi prinsip dependency injection. Nah, kemudian kita akan menampilkan pertama itu kita akan menampilkan service ini fungsi service show to do ini, dia akan menampilkan semua to do, mana dia akan mengambil semua to do dari si repository dan menampilkan setiap to do dengan format yang diberikan, di mana formatnya itu nanti ID kemudian title baru statusnya. Nah, kalau belum ada, berarti nanti akan ditampilkan pesan data to do belum tersedia. Nah, kemudian kita masuk ke bagian menambah to do. Di bagian menambah to do ini, dia akan memberikan ini di bagian to do ini dia akan nanti fungsinya untuk menambah si to do-nya. Nanti dia akan memanggil valid title untuk memastikan judul validnya. Kemudian di sini ada trim di mana dia akan membersihkan spasi dari input nanti fungsinya dan akan membuat to do baru dengan status default false apabila dia belum selesai. Nah, kemudian dia akan menyimpan repository dan akan menaikkan counter ID-nya nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah dia nanti tujuannya itu adalah update to do. Jadi nanti kita akan mencari to do berdasarkan ID-nya di sini. Kalau dia tidak ditemukan, dia akan dengan return false. Tapi kalau dia ditemukan, dia akan validasi judul baru atau ubah file atau statusnya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai true jika dia sukses nantinya. Kemudian di sini ada menghapus to do atau service remove to do nih. Berarti dia nanti memanggil metode repository untuk menghapus berdasarkan ID yang ada. Dia akan mengembalikan true jika dia berhasil dan false jika tidak ada to do dengan ID tersebut nantinya.
Nah, kemudian kita masuk kepada service search to do, di mana nanti di service search to do ini dia nanti untuk mencari nilai si to do-nya. Di sini ada juga service sort to do. Di service sort to do ini dia nanti akan mengurutkan data to do kita itu. Nah, di mana datanya itu nanti diurutkan bisa berdasarkan ID, title, dan juga sudah selesai atau belum ya nanti. Atau menggunakan expedition itu tadi. Nah, kemudian di sini ada validasi judul to do juga, kemudian validasi sort key-nya, dan kita akan mengambil to do berdasarkan si ID-nya juga di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya. Di bagian berikutnya itu dia akan menjelaskan tentang uh, input util. Nah, di mana ini nanti ini sebagai kelas pembantu yang kita gunakan nanti untuk di seluruh aplikasi to do kita agar kode utamanya itu lebih rapi nanti ya. Nah, kemudian di mana di sini ada package util, import Java util scanner, import exception, invalid exception. Ini adalah deklarasi package dan importnya. Di sini deklarasi kelasnya adalah public class input util. Nah, artinya di sini kelas itu tidak dibuat instance dan semua metodenya itu statis agar bisa langsung dipanggil dari mana saja dari mana saja di bagian program ini. Nah, di sini ada deklarasi scannernya, kemudian di sini ada metode input stringnya, di mana dia nanti di sini akan menampilkan permintaan input, kemudian dia akan membaca input dan akan memvalidasi input kosong nanti di sininya serta mengembalikan hasil dari si inputnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu adalah to do view. Nah, di bagian to do view ini nanti dia berfungsi sebagai bagian yang berinteraksi dengan pengguna nanti di terminalnya atau bagian UI layer ya nantinya. Nah, di sini nanti ada deklarasi package dan importnya. Nih, kemudian di sini ada deklarasi kelasnya itu yaitu public class to do view. Nih, kemudian di sini ada nanti fungsi view show to do, di mana fungsi view show to do ini dia akan menampilkan daftar to do yang ada saat ini. Nah, kemudian di sini nanti dia ada fungsi error handling, di mana error handling itu jika inputnya kosong atau tidak valid, program tidak akan crash tapi akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke menunya nantinya. Nah, kemudian di sini ada fungsi view add to do, di view add to do ini nanti berfungsi untuk menambah si to do-nya. Nah, di sini kemudian nanti ada bagian berikutnya itu ada view update to do. Nah, di view update to do ini dia fungsi untuk mengubah si to do-nya nantinya dengan langkah-langkah nanti misalnya nanti kalau view update to do ini dia akan meminta ID, eh, kemudian dia akan mengubah inputnya itu, kemudian kalau dia memang tersedia dia akan meminta judul baru, kemudian statusnya Y atau N nanti di situ. Nah, kemudian di sini ada yang selanjutnya itu ada juga view search to do. View search to do itu tujuannya nanti untuk mencari to do. Kemudian ada view sort to do ini untuk mengurutkan to do-nya nantinya. Nah, di view sort to do ini nanti user diminta untuk mengirimkan kriteria pengurutan berdasarkan ID, title, atau finishnya nantinya. Nah, kemudian nanti service akan memvalidasi kunci. Kemudian user diarahkan untuk memilih ascending atau descending dan kemudian akan dikirimkan eh, ke service sort to do-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada juga service remove to do. Dia akan menghapus to do berdasarkan ID yang diinputkan oleh si usernya. Nah, kemudian ini kemudian ada di sini app.java. Ini merupakan entry point kita memasuki program main dari si aplikasi to-do list ini. Nah, di sini ada deklarasi import dari repository itu do repository, kemudian to do repository, itu do service, dan to do view. Nah, di sini coba langsung saja kita jalankan programnya. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya eh, eh, harus dimulai dari nah, ini dia kan ada illegal argument exception di mana judul harus dimulai dari kapital nah, dan minimal 6 karakter. Nah, sudah disediakan di sini ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, baru daftarnya itu bisa ditambahkan di sini. Nah,
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang praktikum ini. Jika ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf. Sekian dan